ngapain sih repot-repot cari catering? Udah, aku aja yang masakin. Beneran aku bisa kok. Nggak usah. Beneran, aku bikinin. Aku tahu resepnya, aku tahu cara masaknya. Aku jadi excited banget loh, karena ini menunya jadi kayak beda kayak menu rumahan, tapi aku usahakan yang terbaik buat Saka ya. Sebentar dulu Mbak, ini Mbak Riri kan lagi trimester akhir. Harusnya ibu hamil tuh istirahat, ini malah sibuk banget bantuin tetangganya. Enggak lah, justru kamu harus tahu kalau ibu hamil gede kayak aku ini butuh banyak gerak. Jadi nggak apa-apa. Serius? Nanti juga dibantuin sama Bias, ya kan? Oh ya kalau itu, oke. Kamu nggak usah khawatirin, apapun akan aku lakukan. Biar kamu sama Saka nggak jadi pisah. Lu Cok, lo ngapain sih ngajakin gue kesini? Iya, gue ngajakin lo. Gue mau minta temenin lo buat gue ketemu sama teman si Dion. Buat nyelidikin nomor handphone. Aduh, Dion itu lagi. Kan gue udah pernah bilang gak usah berurusan sama dia lagi. Ya mau gimana, namanya juga gue kepepet, Sil. Gue gak mau gue disalahin sama Ariana. Jadi gue tuh mau buktiin kalau bukan gue yang ngechat Ariana. Yaudah, oke. Karena gue ngeliat tuh ya, lo yakin banget nih. Nah gitu dong, yuk. Cok, bentar Cok. Itu Selin kan? Dia sama pemegang saham loh itu dia. Di luar jam kerja lagi. Ngapain tuh orang? Ya Sil, ya kali aja dia lagi meeting kan. Udah deh, ini yang lebih penting udah. Enggak. Ini juga penting. Gue mau kesana dulu. Feeling gue gak enak nih. Sil. Udah ayo dong, lu temenin gue, ini lebih penting. Gue harus buktiin kalau bukan gue yang ngechat Ariana. Itu juga penting, Cok. Ah udah deh, ayo Sil. Ayo Sil, buruan. Halo sayangku. Oh sayang, siang ini aku mau belanja deh, kamu temenin aku ya? Aduh sayang, aku bukan yang gak mau ya. Tapi siang ini tuh aku udah ada janji sama teman aku. Ya palingan ntar sore deh aku baru ada waktu buat kamu. Ya udah oke, nggak apa-apa. Biar sekalian kita bisa makan malam bareng ya. Oh yaudah nanti kita langsung ketemu di tempat aja ya, biar nanti lebih gampang. Oke? Oke, aku sih ngikut aja sama kamu ya. Oke, see you. Bye sayangku. Dan sebenarnya juga saya mau minta dukungan dengan para pemegang saham yang lain tentang ide saya ini. Karena saya bisa jamin kalau perusahaan ada di tangan saya bisa jamin kalau kita dapat keuntungan yang jauh lebih besar. Oke, nanti saya akan bicarakan dengan yang lainnya. Aman kok, menurut aku juga menu makanannya. Yang penting gizinya seimbang sama banyakin serat aja. Oke, thank you Dinda. Oke, no problem. Bye. Dante sama cewek itu lagi. Kamu nih bener-bener ya Dante. Baru aja aku maafin. Udah berduaan lagi sama si Dinda-Dinda itu. Yang nelpon siapa dia? Ariana. Ngapain dia nelpon kamu? Ada masalah sama Saka? Oh enggak, ini dia cuma nanyain menu Saka buat terapi aja. Bu, maaf saya izin ke toilet sebentar ya. Silakan. Enaknya kita kemana dulu ya? Soalnya kan Selin lagi meeting. Pas aku sibuk mau berduaan kemana dulu? Halo. Bon, kayaknya gue pengen mastiin, ini benar nggak sih si Dita itu nggak tahu soal Dion ada di mana? Soalnya gue nggak percaya gitu sama Dita, Bon. Dan gue kepikiran juga pengen buntutin Dita. Tom, lo yakin mau buntutin Dita? Nih lo bayangin ya, kalau seandainya lo buntutin Dita, terus Dita tahu nih, dan ternyata terbukti kalau misalnya Dita sama Dion itu udah nggak berhubungan atau lost contact, bisa-bisa Dita marah sama lo. Bodoh amat, gue nggak peduli. Gue pengen mastiin dan gue pengen ngasih pelajaran tuh sama si Dion. Gue capek Bon, nahan emosi Bon.
Udah deh, gue mau izin dulu ya. Yun, Ya? aku ada keperluan mendadak. Aku boleh izin setengah hari nggak? Ini aku juga lihat kafe nggak terlalu rame kan. Kayaknya bisa aku tinggal bentar. Ya boleh, oke kok. Oke Tom, nggak apa-apa. Yaudah, makasih ya Yun. Sama-sama. Bon. Kamu jangan salah paham dulu ya. Aku cuma nanya, mau kemana? Saya ngajak Dinda ke sini karena kita mau makan bareng. Dan saya udah ngabarin kamu. Oh ya, aku nggak cek handphone soalnya tadi lagi sibuk banget ngurusin kerjaan. Jadi nggak sempat buat cek handphone, juga nggak sempat buat janjian sama orang. It's okay. Tapi aku nggak akan percaya gitu aja sama kamu, Dante. Terutama sama perempuan ini. Selin, Bu, aku permisi dulu ya. Masih ada urusan. Iya Bu, saya minta maaf ya tadi sempat saya tinggal. Tapi jangan lupa sama pembahasan kita tadi ya Bu ya. Oke, bisa. Ibu. Loh, Dokter Dinda. Halo Ibu Citra, apa kabar? Baik. Terima kasih ya untuk terapinya kemarin. Suami saya sekarang jadi benar-benar pulih dari struknya. Sama-sama Bu. Sehat-sehat ya untuk Ibu dan Bapak. Terima kasih ya. Saya permisi dulu ya. Ya, mari Bu. Sampai ketemu. Hati-hati Bu. Ini apa ya? Kenapa semua orang kenal sama dia? Mana sok baik lagi, nyebelin banget sih ini perempuan. Apa ini? Pasti si Coki main-main lagi di sama biaya entertain. Saya harus ingatin dia nanti. Kenapa, Pak? Ada yang aneh sama laporannya? Enggak ada apa-apa. Cuma Papa mau tanya, gimana kerjaan Coki belakangan ini? Aman kan? Aman sih, Pak. Sejauh ini nggak ada yang aneh. Pasti ada sesuatu nih. Sangat mencurigakan kalau dia nggak berbuat aneh-aneh dalam waktu lama seperti ini. Saya harus cari tahu. Sebelum ketemu sama Dion, aku mau jalan dulu aja deh. Kayaknya selama Saka lumpuh, aku bisa kali ya ubah kepemilikan rumah ini atas nama aku. Nanti biar aku bahas sama Dion ah. Selin ngomongin apa ya sama pemegang saham tadi? Pasti dia punya rencana jahat deh ke Bu Ariana. Ini semua gara-gara Coki sih. Harusnya kan tadi gue kesana aja langsung nabrak Selin. Gue udah dapat dari teman gue. Cek aja. Sil, ngapain sih di situ? Sil, lu ngapain sih di sini? Udah ayo. Ih, ini semua gara-gara lo ya. Selin tuh jadi lolos tau nggak? Harusnya gue tahu apa yang diomongin sama dia sama pemegang saham. Nggak mau. Sil. Coki, ngapain kamu di sini? Sama Sisi lagi.
Jadi nanti ada beberapa proses gitu sih, Bi. Aku yang harusnya minta tolong sama Bibi buat bantuin untuk makanan masakan. Hey! Gimana keadaan Sakarin? Lagi tidur dia, Mbak. Non, mau makan dulu nggak? Iya boleh. Mbak Riri sekalian temenin aku makan aja yuk. Ayo, Makan siang bareng aja kita. Yap. Benar. Aku temenin. Biar rame. Makasih, Bi. Sini, biar nggak kejauhan. Ayo, Mbak. Makan kita, Mbak. Mau ayam, Rin? Boleh, Mbak. Thank you, Mbak. Sama-sama. Jadi sekarang Mbak Riri lebih banyak di rumah dong ya? Udah nggak terlalu sering keluar-keluar? Ya, begitulah, Rin. Umur kandunganku kan udah mau masuk ke 8 bulan. Jadinya ya kegiatannya di rumah aja. Cuman untungnya Mas Galvin sih yang masih perhatian sama aku. Ya emang harus kayak gitu sih. By the way, aku pengen ngajakin kamu sih buat ngeliat kamar bayi aku. Maksudnya kan kemarin kamu sempat nemenin aku belanja, perlengkapan bayi, kasih insight. Ya aku pengen tahu aja sih pendapat kamu gimana. Mau nggak? Boleh Mbak. Ya udah habis makan kita ke sana ya. Nanti Mas Saka sama Dita juga bakal kayak gini nggak ya? Nyiapin kamar tidur bayi buat anak mereka. Kamu tuh jangan bergaul sama si Coki-Coki ini. Dia tuh gak bener. Dia bukan orang baik tahu. Padahal ya, saya tuh tadi telepon suami saya dan katanya dia lagi meeting sama kliennya. Terus kamu sendiri ngapain di sini? Kenapa nggak ikut meeting? Kenapa di luar? Ini saya mau pergi kok, Bu. Yuk. Kamu sendiri aja yang pergi. Biar di sini sama saya. Sana kerja. Yang kerja berkeliaran aja sih. Sisil, temenin saya shopping ya? Iya, Tante. Ternyata urus-urus ini semua ke kantor konsultan hukum nggak ribet ya? Nggak terlalu mahal juga lagi. Kenapa aku nggak kepikiran dari kemarin ya? Halo sayang, kamu di mana? Sayang, aku udah selesai nih. Aku jalan ke sana sekarang ya. Oke, kalau gitu kita ketemu di sana ya. See you, bye. Ya. Saya ingat itu, Din. Kamu itu dulu wanita luar biasa. Berani-beraninya ngelawan senior yang sombong itu. Ya habis gimana ya, udah keterlaluan sih. Gak bisa, Sal. Lo gak bisa biarin kayak gini terus. Emangnya dulu kamu ngelakuin apa, Din? Jadi gini loh. Dulu itu senior tuh memanfaatkan mahasiswi baru yang cantik-cantik untuk dijadiin pacar barunya. Nah, tapi Dinda ini nggak mau. Malah berujung pada laporan ke dosen. Ya walaupun kita beda fakultas, tapi kita waktu pertemuan pertama kita bareng ya. Ya ampun, kamu masih inget ya ternyata. Oh iya, waktu itu aku tuh pernah ketemu loh sama dosen itu. Siapa namanya? Mr. Dustin. Dia mau ke Indo loh sekarang. Tapi nunggu keluarganya dulu balik ke Jakarta. Soalnya anaknya tuh stay di Singapura katanya. Oh gitu? Saya baru tahu loh. Iya, seru ya? Kalian tuh dulu akrab banget ya? Maksudnya punya geng gitu atau gimana? Justru itu loh. Dulu itu Dinda dikenal sebagai Ice Princess. Karena sikapnya yang dingin dan sangat misterius. Sampai-sampai dia gak punya temen. Bener gak? Ya sama kayak kamu, Dante. Malah Dante dulu tuh terkenal player loh. Tapi tetap aja first impression orang-orang ke dia itu dingin.
sama kayak kamu. Tapi pas saya kenal kamu sebenarnya baik loh. Makanya kan banyak cowok yang deketin kamu sama penasaran sama kamu. Ya termasuk salah satunya itu saya. Dante dulu suka sama Dinda. Tante, makasih ya. Tapi Sisela harus balik ke kantor karena udah sore. Bukannya bos kamu itu lagi banyak ngurusin masalah pribadinya? Pastinya juga jarang-jarang ke kantor kan? Bu Arin sih emang gak balik ke kantor lagi sih. Mau marah tapi susah nih ngelawan mama kayak gini. Nah, bener kan kata saya? Oh ya, gimana hubungannya Saka sama Ariana? Kok bisa ya Ariana itu udah dihianatin, udah disakitin, tapi kok mau aja ngurusin Saka yang lagi sakit terus dibawa pulang lagi ke rumahnya? Yuh. Kok Tante tahu? Tahu dong, daun selai jatuh aja saya tahu kok. Masa iya ya? Ini dia. Wow. Mbak, ini sih udah nggak perlu minta saran dari aku sih, Mbak. Ini udah keren banget. Lucu banget. Ya, syukurlah kalau menurut kamu kayak gitu, Ren. Karena aku agak deg-degan sih sama interior designer yang aku pilih. Cuman memang kayaknya timingnya pas gitu. Dia punya waktu kosong, akhirnya bisa ngerjain. Lega sih. Ya gimana ya waktu itu, waktu aku belum punya anak tuh aku suka ngebayangin gitu loh. Kalau misalnya aku punya anak, kamar babynya harus begini, begitu, desainnya begini. Kamu juga pasti sama lah, ya nggak sih? Pasti pernah ngebayangin nanti kalau misalnya punya anak, cewek atau cowok, namanya siapa, didandanin kayak gimana. Wah, tapi ternyata emang seseru itu gitu. Terus aku excited banget sih. Ya, aku juga pernah berandai-andai. Tapi itu udah gak mungkin terjadi lagi. Rin, kamu harus percaya bahwa Tuhan itu bekerja. Menurut aku, situasi seperti ini ya pertanda sih bahwa Tuhan itu pengen ngingetin kamu, ngingetin Saka untuk kalian tetap kuat dalam pernikahan. Apalagi dengan cerita yang ada, kemudian Tuhan kasih hukuman sama apapun perbuatan Saka, ya anggap aja itu balasan Tuhan untuk Saka. Tapi aku percaya kamu bisa maafin dia. Ketika nanti Saka sembuh, aku harap kalian berdua bisa balikan lagi sih. Dan gak tahu ya, aku yakin banget ini kesempatan kedua untuk kamu untuk punya pernikahan yang bahagia. Kedua, aku bahkan udah ngasih kesempatan beribu-ribu kali, Mbak. Rin, bentar ya, Mas Gavin lagi telepon. Iya. Halo, Mas, kenapa? Halo sayang, hari ini aku pulang cepet, jadi bisa nemenin kamu belanja. Aku jemput ya. Oh gitu, ya udah deh. Oke, nanti kabarin ya kalau udah nyampe ya. Ya Mas Gavin. Oke, bye sayang. Rin, Mas Gavin barusan telepon. Dia mau ngajakin aku jalan-jalan belanja perlengkapan baby. Oh oke. Ya udah, kalau gitu aku langsung balik aja deh. Biar Mbak Riri bisa siap-siap. Sorry loh. Iya, nggak apa-apa kalau gitu. Thank you udah diajak ke sini. Aku yang terima kasih atas waktunya. Ya. Yuk. Gimana sih? Nah, benar yang dikatamu nih. Kamu ini kenapa sih? Suka banget ya? Buang-buang uang perusahaan. Ini apa-apaan ini? Lihat. Uang apa ya, Pak? Perasaan saya tuh udah lama nggak entertain klien karena saya dilarang sama Gavin. Udahlah Coki, kamu jujur aja, nggak usah bohong ya. Emangnya saya nggak tahu kamu ini gimana? Hah? Ada apa, Pak? Win,
Ini Vince, kamu lihat nih. Ini jumlahnya banyak banget kan? Tunggu Pak, ini bukan karena Coki kayaknya. Jadi kemarin Mama main tanda tangan aja dokumen ini, padahal aku udah ingetin jangan main tanda tangan, tapi tetap aja dilakuin. Mama? Iya. Oh iya Pak, aku udah telat nih mau ketemu Riri. Besok kita obrolin ya. Oke, Vin. Ya. Sama hati-hati ya. Yuk. Saya perhatiin dari tadi kamu diem aja. Kenapa? Ada masalah ya? Makanannya nggak enak ya? Atau tempatnya yang nggak nyaman? Jangan-jangan tadi ada perkataan Dinda yang bikin kamu tersinggung. Justru perkataan kamu yang bikin aku tersinggung. Maksud kamu? Saya nggak ngerti deh. Udah nggak usah dibahas. Kamu nih sekarang pergi aja. Semua orang tuh bikin gue kesel hari ini. Gimana ya waktu itu, waktu aku belum punya anak tuh aku suka ngebayangin gitu loh. Kalau misalnya aku punya anak, kamar babynya harus begini, begitu, desainnya begini. Kamu juga pasti sama lah, ya nggak sih? Aku juga mau punya anak. Dan aku tahu banget Mami dan Papi juga menginginkan hal yang sama. Tapi Non? Ya, Non udah pulang dari rumahnya Non Riri? udah tadi Mbak Ririnya mau pergi soalnya, jadi Arin balik. Non tadi Pedro udah seka masakan. Harusnya nggak usah, biar Arin aja, Bi. Nggak apa-apa. Enggak, tadi Bibi pikir Non Rama di rumahnya Non Riri. Jadi ya Pedro yang ngerjain. Nggak apa-apa, udah Non, udah beres kok. Sil, kalau kamu dimarahin sama Ariana, kamu bilang sama saya ya. Biar saya yang ngadepin, kamu tenang aja. Oke? Iya Tante, gak perlu kayak gitu kok. Bu Ariana orangnya pengertian. Ih, kok kamu malah muji-muji dia sih? Yaudah deh, makasih ya. Saya langsung aja, bye. Kamu habis dari mana sih? Sama istrinya Pak Wijaya itu? Kamu harus hati-hati sih. Dia itu masih anggota Wijaya Group. Kali aja dia deketin kamu hanya untuk mencari informasi ke Suma Group. Tenang aja. Saya tahu kok. Saya ngerti tentang itu. Gak perlu kamu ingat ya. Lagian, gak semua orang memanfaatkan orang lain demi kepentingan dirinya sendiri.
Kalau ada yang nggak beres, pasti aja gue yang dituduh. Apa sejelek itu image gue? Sampai-sampai kalau ada masalah, selalu aja gue yang disalahin. Oh iya, ampun gara-gara Boniken gue jadi lupa ngurusin nomor itu. Halo Yon. Halo Jok. Gimana kabarnya selanjutnya? Ini ya, lu nanya nomor soal yang dilacak itu ya? Iya. Lu udah ada info terbaru belum? Nah, barusan dia temen gue ngabarin kalau dia udah dapat posisinya. Posisi tepatnya itu sih Jakarta ya. Untuk siapa yang tahu tuh yang punya nomor siapa, temen gue ntar ngabarin gue lagi. Oke? Oke, bagus lah. Terus kalau ada info terbaru kabarin gue, oke? Oke, siap. Ntar gue kabarin lagi ya. Halo bro. Tumben lo nelfon gue. Bro, gue pengen beli properti nih, semacam rumah lah gitu loh. Lu bisa kan cariin gue. Kalau masalah duit itu gampang. Duit gue lagi banyak, ntar gue transfer berapapun ke lu. Bagus dong kalau emang lo lagi banyak duit. Ya udah, gue cari dulu. Nanti gue kabarin lo ya. Oke, siap. Bro, tapi ingat ya, lu jangan bilang-bilang ke orang kalau gue lagi banyak duit. Cukup lu aja dan gue yang tahu. Oke? Wah, aman bro. Tenang sama gue. Siap, kabarin ya. Yo. Halo, selamat siang. Ini dengan Cafe Jamais, ada yang bisa dibantu? Ya, selamat siang Mbak. Saya Putri, mau reservasi di Cafe Jamais buat malam ini bisa? Kira-kira untuk berapa orang, Mbak? Sekitar 20 orang, bisa? Bisa. Kira-kira nanti mau datang di jam berapa? Kurang lebih sekitar jam 7 malam ya Mbak. Oke, kalau gitu biar nanti saya siapin tempatnya Mbak ya. Ya, terima kasih ya Mbak. Oke, terima kasih. Gak ada Tommy. Kenapa muka lo kok bingung banget ya? Bon, barusan ada reservasi, terus jumlah orangnya juga lumayan banyak. Nah, kita nggak mungkin ngelakuin ini tanpa Tommy, Bon. Gimana ya? Gue barusan ngasih izin dia lagi pergi. Ya gampang Yun, lo tinggal telepon Tommy, suruh dia balik lagi. Simple kan? Ya nggak segampang itu dong, Bon. Ya kan gue udah ngasih izin dia, masa gue tarik lagi izinnya? Lagian kan Tommy jarang izin. Kayak lo. Gue? Enak aja lo. Lo denger ya, kalau gue izin itu karena ada hal yang penting Yun. Penting apa? Paling juga main. Iya, ya penting pokoknya. Hai sayang. Hai. Aduh, sayang, aku kangen banget sama kamu. Aku juga kangen kok. Iya. Tuh kan bener gue. Ternyata Dita ini masih sering ketemuan sama Dion. Pakai bohong segala lagi lo sama gue. Aduh, ini siapa sih? Ganggu aja. Ya halo Bon. Lu tuh tahu nggak sih? Lu tuh nelpon di saat yang nggak tepat. Ya sorry kan gue nggak tahu, Tom. Gue cuma mau bilang, ntar malam itu ada yang reservasi kafe, terus jumlah tamunya juga banyak. Gue sama Yuna tuh nggak sanggup kalau berdua, jadi lo harus balik cepat biar bantuin kita. Iya, gue tahu. Ini kalau masalah gue udah kelar, gue pasti balik ke sana. Oh ya, by the way gimana? Lo udah ketemu sama Dion nggak? Udah, ini mereka lagi di depan gue nih. Bener Bon, feeling gue bener. Ternyata tuh Dita masih sering ketemuan sama Dion. Dan tadi gue ngeliat mereka tuh pelukan. Pelukan? Lo serius, Tom? Terus gimana? Aduh udah deh, lu nggak usah banyak tanya. Nanti gue ceritain ya. Oke. Ya, dimatiin lagi. Tuh kan. Jadi kehilangan jejak mereka nih gue. Aduh, ini gara-gara Bona nih. Ya, halo Bu Arin. Halo Sil. Sil, dokumen yang saya minta tadi udah selesai belum ya? Udah kok Bu. Sisil udah taruh juga di meja Ibu. Oh gitu. Sil, bisa minta tolong nggak ya bawa ke rumah saya aja? Soalnya harus segera saya tanda tangan. Proyeknya kan udah mau dimulai tuh. Iya, bisa kok Bu.
Sekalian aja Sisil pulang, nanti Sisil antar dokumennya ke rumah ibu, oke? Oke kalau gitu. Makasih ya, Sil. Sama-sama, Bu. Lo tuh sebenarnya sekretaris apa kurir sih? Mau aja disuruh-suruh sama Ariana buat nganterin dokumen? Emangnya kenapa kalau gue mau? Bu Arin kan masih bos gue. Asal lo tahu aja ya. Bu Arin itu masih owner Ariana Glow dan Klinik Marella. Jadi kalau Bu Arin mau nyuruh gue nganter dokumen ke rumahnya kek, mau kemana kek, kalau selagi gue mampu ya kenapa enggak? Bilang aja cari muka. Ngapain gue cari muka, gue tanya? Bu Arin tahu kok kinerja gue kayak gimana. Dan gue rasa pemegang saham juga tahu kinerja Bu Arin dan kemampuan Bu Arin itu kayak gimana. Mereka tuh nggak akan terhasut sama omongan karyawan kayak lo. Udah deh. Daripada gue capek-capek nih, energi gue debat sama lo, mendingan gue anterin nih dokumen ini ke rumah Bu Arin. Bye. Apa Sisil tahu ya kalau tadi gue ketemu sama pemegang saham? Sayang, aku punya rencana baru buat kita. Apa rencana kamu? Gimana kalau kita balik nama rumah yang Saka kasih buat aku atas nama aku? Ya aku kepikiran aja, dan tadi aku udah konsultasi sama konsultan hukum. Ternyata prosesnya itu nggak ribet. Kita cuma kasih dokumen-dokumen yang dibutuhkan, setelah itu kita tinggal butuh tanda tangan Saka di dokumen itu. Kok pas banget sih di saat gua mau beli properti, tapi Dita malah mau balik nama properti dia. Dita bisa gue perdaya nih buat balik nama atas nama gua dengan tipuan yang akan gue mainin ke dia. Cuma nih sekarang aku bingung. Gimana caranya kita bisa dapat tanda tangan Saka sementara kondisi Saka lagi kayak gini sekarang? Aku tuh setuju banget sama rencana kamu. Udah, kamu tenang aja, aku pasti bantuin kamu kok. Dan kita nggak perlu tuh yang namanya tanda tangan. Kita cuma cukup cap jempol aja kalau misalnya pemiliknya itu dalam kondisi tidak baik. Dengan cara seperti itu akan memudahkan kita. Bener nggak? Iya, kamu bener loh. Aku tuh kenapa nggak kepikiran itu ya? Thank you banget ya. Kamu tuh bener-bener selalu bantuin aku dan selalu ada buat aku. Kamu support system terbaik buat aku. Always dong sayang. Demi anak kita kan. Mas, kita ke situ yuk. Kayaknya di situ banyak barang-barang perlengkapan bayi yang lucu-lucu deh. Ya kan? Iya. Kalau misalnya aku tanya pendapat Ariana, pasti dia setuju. Ariana? Ya enggak, aku tadinya ngajakin Ariana tuh buat masuk ke kamar bayi kita. Terus dia bilang ada beberapa ornamen yang harus ditambahin biar suasana kamar bayinya tuh lebih hidup. Kamu ngajak Ariana masuk ke kamar baby kita? Iya, kenapa emangnya? Aku yakin pasti tadi Ariana nggak nyaman pas diajak Riri lihat kamar bayi aku. Mas, kok bengong sih? Sayang, nggak seharusnya kamu ngajak Ariana ke kamar baby kita. Apalagi dengan kondisi dia seperti ini, dia pasti nggak nyaman sayang. Mas, aku cuma nanya pendapatnya Ariana aja kok tentang kamar bayi kita. Kok jadi marah-marah kayak gini sih? Enggak, aku nggak marah. Cuma... Ya tapi kesannya kamu tuh kayak nyalahin aku. Cuma waktunya nggak tepat sayang. Jangan sekarang maksudnya, nanti. Kamu tuh selalu deh kayak gitu, Mas. Coki, saya minta maaf ya. Sudah menuduh kamu yang enggak. Soalnya, ya aneh aja kamu tidak berulah itu sesuatu yang baru. Makanya jangan seujon, Pak. Orang itu bisa berubah kapanpun. Dan saya ini udah berubah, Pak. Iya, saya minta maaf. Berubah apanya? Kamu aja masih suka berkeliaran, bukannya kerja. Ya masih mending lah kalau Coki itu berkeliaran. Tapi kan
tidak merugikan perusahaan. Dibandingkan mama main tanda tangan nggak lihat jumlahnya, ya itu kan merugikan perusahaan lah. Ya kan mama udah minta maaf, Pak. Udah. Mama males dia sama papa jadinya. Mama tunggu. Mama tunggu sebentar, Ma. Syukurin ngambekan sih. Sekarang udah orang. Tommy. Tommy. Tom. Tom. Hei, Vin. Riri. Lo ngapain di sini, Tom? Kayak nyari sesuatu gitu. Kalian lihat Dion nggak? Mantan suaminya Dita. Lo kenal Dion? Lo kenal Dion? Iya, gue kenal. Malah dia pernah nipu gue waktu itu. Lo jangan sampai deh kenal sama dia. Bahaya. Berarti benar nih dia yang pakai nama gue. Pakai nama lo? Ya jadi tiba-tiba ada orang yang datang ke kontrakan gue, Vin. Terus minta uang 100 juta. Katanya gue udah beli perhiasan sama dia. Gila kali ya? Gue nggak mungkin punya uang 100 juta, nggak mungkin. Parah banget tuh orangnya. Nggak berubah juga dari dulu. Tenang, Tom. Gue akan bantu lo sih. Mas, itu Tommy. Sayang, bentar ya. Iya. Itu kayaknya Dita. Kayaknya bener deh. Hubungan Dion dan Dita belum selesai. Kalau Dita selingkuh kayak gini, itu artinya nggak ada alasan Saka untuk tetap mempertahankan Dita. Dan artinya Saka masih bisa mempertahankan hubungannya dengan Ariana dong. Hai. Mau kemana, Dit? Buru-buru amat? Kok kaget gitu sih? Kenapa? Maksud Mbak Riri apa ya? Dit, gue tahu kok hubungan apa yang lo punya antara Dion dan lo. Tapi nggak apa-apa, kalau lo nggak mau ngaku juga nggak apa-apa sih. Karena gue nggak akan bilang sama siapa-siapa. Aku masih nggak paham maksud Mbak Riri itu apa ya. Terserah sih lo nafsirnya kayak gimana. Cuman yang penting gue ngeliat kita bisa dapat keuntungan. Sama-sama untung maksudnya. Jadi kalau lo pengen tahu info lebih tentang Ariana dan Saka, gue pastiin gue bisa bantu lo. Hey, kenapa? Gak usah kaget gitu dong, Dit. Relax aja. Selamat lo, Tom. Awas, gua tungguin lo. Udah. Lu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Aman ya? Aman. Mas, sayang. Tom. Vin, makasih ya. Kalau gitu gue mau ke kafe. Iya. Hati-hati, Tom. Sekali lagi makasih, Vin. Iya. Hati-hati ya, Tom. Tadi mereka berantem, parah banget. Tapi kamu nggak apa-apa kan? Aku nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yaudah kita lanjut aja ya, cari barang-barang perlengkapan bayi. Iya. Oke. Thank you ya, Sil. Kamu mau direpotin malam-malam kesini bawain saya dokumennya. Sama-sama, Bu. Lagian juga ini kan udah kewajiban Sisil.
Lebih baik punya bos kayak ibu daripada kayak... Oh iya, Bu Arin kan bilang nggak boleh nuduh orang sembarangan tanpa bukti. Kayak bukan siapa-siapa. Yaudah, Sisil pamit ya, Bu. Oke, hati-hati ya. Bener nggak mau minum? Nggak mau makan? Hati-hati. Ya, Bu. Bye. Dion, kamu minum dulu ya. Ini. Pelan-pelan. Sakit ya? Ya, makasih sayang. Lumayan sih ini. Sayang, sekali lagi aku minta maaf sama kamu ya. Tadi aku pergi ninggalin kamu gitu aja. Aku tadi bener-bener panik, aku takut kalau sampai mereka ngelihat kita, tahu soal hubungan kita. Kita bisa gagal semua rencananya kalau mereka sampai tahu. Ya, aku ngerti kok. Ya, nggak apa-apa sih. Tapi kamu jangan lupa ya, segera bikin tuh surat pengalihan namanya. Terus kamu minta dah tuh cap jempolnya Saka. Hei, kamu kenapa sih mukanya kok kayak gitu? Ya nggak apa-apa sih, cuman gimana ya, aku tuh kayak ngebayanginnya tuh malas aja kalau aku harus ngerawat Saka, harus jagain Saka. Ribet tau nggak? Dia tuh soalnya udah bener-bener nggak bisa ngapa-ngapain. Sayang, kan cuma sebentar. Udah, kamu tuh jangan inget yang enak-enaknya dong. Dengan kamu ke rumah sakit sebentar, rumah ini bakalan jadi milik kamu loh. Oke, iya. Oh bener, Ya kan? aku bakal urus semuanya pokoknya. Iya sayang. Non, itu Non Sisil nggak diajak makan dulu? Tadinya mau, cuman kan udah malam. Ntar kalau diajak makan di sini makin malam dia baliknya. Kasian. Oh iya ya. Oh iya Non, ini menu makanan buat Mas Saka dari Mbak Riri buat seminggu ke depan katanya. Ya udah selesai. Cepet banget ya. Keren nih Mbak Riri nih. Coba aku telepon dokter Dinda dulu ya, aku mau konsultasi. Hey Rin. Halo Din, sorry ganggu malam-malam. It's okay, santai aja. At least kan kalau kamu nelfon jadi bisa break. Emang kamu masih di rumah sakit ya? Ya, seperti yang kamu lihat nih, aku masih di rumah sakit. Kenapa Rin nelfon? Ada berita tentang Saka? Enggak, tadi aku barusan habis kirim ini list makanan buat Mas Saka selama seminggu ke depan. Aku boleh minta tolong kamu nggak? Tolong dicek, itu aman atau nggak kira-kira? Oh, oke. Nanti aku cek ya, terus nanti aku coba tanya ke dokter ahli gizi di sini. Kabarin kalau aman ya. Thank you. Oke Rin, bye. Bye. Dokter Dinda itu mirip banget sama Non Arin loh. Mirip gimana maksudnya, Bi? Dokter Dinda itu mandiri, Non Arin juga mandiri banget. Sama. Iya sih, keren dokter Dinda tuh emang. Yaudah Arin istirahat dulu ya, capek seharian. Ya, silakan Non, Bibi juga mau istirahat. Ya, istirahat. Ya. Sayangku, ini surat pengalihan pemilikan rumahnya. Aku udah cek sama teman aku jadi pengacaranya. Ya katanya sih udah aman. Jadi kamu tinggal minta apa namanya tuh cap jempolnya aja. Oke? Oke, bagus kalau gitu. Yaudah, kalau gitu aku berangkat sekarang aja ya. Harusnya sih jam segini Ariana belum bangun ya. Ya harusnya sih.
Yaudah ya, aku anterin kamu, tapi aku cuma ngedropin di rumah sakit aja, oke? Ya. Oke, let's go. Saya nggak mau berangkat sama kamu sampai kamu sadar sama perkataan kamu, Dante. Maksud kamu apa sih? Saya nggak ngerti deh. Emang saya bilang apaan? Oke, saya naik taksi aja. Selin. Mi, si Pedro sama Bias ada di rumah Arin kan? Papi tuh perlu sama si Pedro untuk dia nganterin ada paket papi, penting banget. Bisa nggak kalau papi perlu Pedro dulu sebentar? Harusnya sih aman ya, Pi. Karena yang penting buat Mami itu, Arin ada yang nemenin, ada yang ngurusin, ada yang jagain. Tapi kalau sekarang mungkin Arinnya udah ke kantor ya, Pi. Jadi Mami coba mastiin hubungin Pedro ya, Pi ya. Mimi, kalau menurut papi sih Mami ngubunginnya ke Arin aja lah. Tapi udah, Mami sarapan aja dulu, nanti setelah sarapan baru Mami hubungin. Gitu ya, Pi? Oke, ya. Pagi, Dok. Bu Dita, lagi nggak sibuk, Bu? Iya, nggak dong. Sesibuk-sibuknya saya, pasti saya bakal luangin waktu untuk jagain orang yang saya cintai, untuk ngecek gimana perkembangan suami saya. Jadi gimana, Dok? Suami saya progresnya gimana, perkembangannya sejauh ini gimana? Oh, Bu Dita belum tahu ya? Kalau Pak Saka sudah pulang dan dipindahkan ke rumah Ibu Ariana. Rumah Ariana? Ya, sudah 2 hari yang lalu. Cok, thank you ya udah nganterin gue. Ya. Gimana tuh soal nomor yang diurus sama si Dion? Udah selesai belum? Belum sih. Katanya Dion sih mereka lagi baru sampai lokasi doang sih hari ini. Lama banget ngurusin gituan doang. Fix lo ditipu nih. Kan gue udah pernah bilang sama lo, jangan berurusan sama tuh orang. Wah, lu bener juga sih, Sil. Yaudah deh, gue langsung nyamperin Dion sekarang ya. Yaudah. Gue pergi ya. Aduh Inces, datangnya sendirian aja. Pangerannya mana? Ketinggalan di istana ya? Halo Dion, aku ke rumah Ariana sekarang ya. Soalnya ternyata Saka itu dirawat jalan di rumah Ariana. Nanti pokoknya kelanjutannya gimana aku bakal kabarin kamu. Aku OTW sekarang sana. Oke, bye. Bias, ya non? Saya cuma mau ingetin aja sih. Jam 9 pagi nanti, itu Mas Saka harus minum obat syarafnya. Saya udah siapin, saya udah pisahin juga. Saya udah buatin resepnya juga, jadi Bias tinggal ikutin resep yang saya bikin aja. Iya, baik Non. Nanti Bibi baca ya. Nanti kalau ada apa-apa jangan lupa kabarin, Arin. Siap Non, pokoknya Mas Saka aman sama Bibi. Iya, percaya kok. Ya udah Non, berangkat. Hati-hati ya Non ya. Ya udah, Arin berangkat ya. Iya. Seenaknya aja kamu ya. Bawa pulang Saka gitu aja. Siapa kamu? Kamu harus ingat ya, kamu itu udah mau cerai sama Saka. Bisa gak sih? Kamu tuh gak usah gangguin kita lagi. Bikin aku takut tau gak Saka kenapa-napa?
Takut kamu bilang. Kemana aja kamu selama ini? Baru sekarang takutnya? Baru sekarang pedulinya? Aku tiap hari jagain Saka kok, hampir setiap hari malah. Cuman ya akhir-akhir ini jamnya nggak nentu aja, karena kan aku sering mual-mual gara-gara hamil. Tapi ya aku kesana. Iya kebetulan aja mungkin pas kamu datang akunya lagi nggak ada. Oh gitu ya? Terus kenapa pihak rumah sakit selalu nelponin aku? Katanya nggak ada yang jagain Mas Saka. Dan itu jadi menghambat terapinya Saka. Iya mungkin pihak rumah sakit cuma tahu nomor kamu aja. Ariana udah deh ya, kamu tuh nggak usah caper. Seolah-olah kamu tuh jadi istri yang paling peduli sama Saka. Ingat, kamu udah mau cerai. Seharusnya kamu malu sih ngomong kayak tadi. Itu kamu tahu, saya yang udah mau cerai aja sama Saka, masih peduli sama Saka. Sedangkan kamu wanita yang selama ini dibela-belain sama Saka, kamu malah nggak pernah ada. Resek banget sih Ariana. Selama ini emang cuma Ariana yang selalu siap menjaga dan merawat aku. Emang kapan kamu ke rumah sakit? Coba deh kamu bilang. Kamu ngomong kayak gitu seakan-akan kamu datang ke rumah sakit tuh setiap hari. Iya. Wow, hebat kamu ya. Oke, kalau gitu gini aja, kita confirm sama dokter Dinda. Siapa yang lebih sering ke rumah sakit ngerawat Mas Saka? Saya atau kamu? Kira-kira kapan saya nemenin Mas Saka sesi terapi dan kapan kira-kira kamu datang ngejagain Mas Saka? Udah deh, udah ya. Kamu nggak usah sok perhatian kayak gitu. Aku tahu kamu tuh nggak tulus sama Saka. Ya kan? Dit, buat apa saya ngelakuin itu semua, Dit? Apa untungnya buat saya? Saya udah mau cerai sama Saka kok. Saya kasihan ya sama Saka ya dapetin wanita kayak kamu ini. Wanita yang bener-bener menganggap bahwa dirinya adalah cinta pertamanya Saka, terus seakan-akan sekarang jadi cinta sejatinya Saka, tapi malah kelakuannya kayak gini loh. Udah gini deh, saya gak ada waktu, saya mau ke kantor, saya juga sibuk. Saya nggak kayak kamu, nggak ada kerjaan, saya nggak ada waktu untuk ngurusin hal-hal seperti ini. Kalau kamu mau bertindak seakan-akan kamu itu adalah istri paling sempurna, paling peduli sama Saka, terserah, saya nggak peduli. Saya nggak mau tahu. Yang jelas sekarang saya cuma peduli kesehatannya Saka aja. Udah, itu aja. Aku tahu Dita cuma alasan aja karena dia sadar dia jarang nemenin aku. Lebih banyak Ariana yang nemenin aku selama ini. Bahkan seharian pun dia nggak pernah datang ke rumah sakit sama sekali. Dita makanya nggak sayang sama aku. Aduh, Nona ini kenapa sih? Bibi, duduk di situ aja dulu. Ini, ayo, sini. Tunggu. Duduk. Gini aja deh, Bibi bikin teh hangat dulu ya. Buat Dita, ya. Ya udah, oke. Sebentar. Cepet Bi ya. Hai Rin. Hai, Mbak. Rin, ini aku bawain makanan buat Saka. Oke, nanti aku titip di Yes. Thank you ya Mbak ya. Sama-sama Rin. By the way, ini udah jam segini kok kamu belum berangkat kantor sih? Aku tadinya udah mau berangkat ke kantor Mbak, cuman ini ngeliat Dita mual-mual gini gimana dong? Aku juga bingung jadinya. Ya udah kalau gitu kamu berangkat aja, nanti biar Dita aku yang urus. Serius Mbak, aku ngerepotin nggak ini udah bikinin makanan terus sekarang ngurusin Dita lagi?
Nggak apa-apa. Lagian kan di rumah juga ada Bias. Iya sih ya. Nanti kalau ada apa-apa tinggal minta tolong Bias aja bantu ya. Iya. Dit, saya tinggal ya. Nanti kamu titip sama Mbak Riri. Mbak, ini nanti bisa tolong dikasih ke Bias nggak ya? Sini. Oke. Ya udah. Makasih ya. Iya. Mbak. Hati-hati Arin, berkabar. Bye. Ada tamu? Buat siapa tuh? Itu Dita. Dita? Kok dibuatin minum? Kan Nona Rin udah berangkat kerja. Itu loh, dia kasihan itu lagi huak-huak hamil muda. Nanti kalau udah dia minum teh udah enakan tak suruh pulang kok langsung. Baik banget sih, walaupun tetap disuruh pulang. Ayo jadi syuka. Kepaksa ini, kepaksa. Apaan? Kayaknya udah 3 jam deh. Kita belum ngontrol Masaka. Ayo. Aman Nyong, 3 jam kita tinggalin, nggak ada apa-apa. Let's go. Let's go gimana? Lawang itu lihat lo meringis-meringis kayak gitu tuh. Kayak apa butuh sesuatu gitu tuh, terjemahkan itu lo bahasa mukanya itu. Suhu mau apa? Oh, mau ketemu Dita ya? Kok Dita sih? Orang lagi sakit kayak gitu kok malah mau ditemuin sama Dita sih? Jangan-jangan Suhu denger Dita ada di luar. Nggak usah deh. Udah. Masaka butuh apa ya? Gini ya Masaka ya, Bibi tuh agak bingung deh, nggak paham banget. Masaka kan udah makan ya, udah minum. Sebentar lagi tuh Non Riri datang, tadi juga udah mandi, ya kan? Tapi kalau mau ketemu Dita, Bibi nggak bisa bantu itu, beneran deh. Aku sebenarnya mau pipis, Bias. Oh, Masaka mau nonton TV ya, nonton TV. Mau jogging. Ke mall jangan dulu lah Suhu kan masih sakit. Sabar ya. Nyium bau aneh-aneh apa gitu. Iya lagi. Baunya nggak enak gitu ya. Kok bau banget lagi. Ini kayak pesing sapi nggak sih? Kayaknya lebih dari pesing sapi itu. Kayak bau jengkol juga nih Nyong. Jengkol apa sih? Nggak mungkin. Ini lebih dari bau semuanya, ini baunya busuk banget kok. Astaga. Suhu ngompol. Masa aku? Ya kamu yang gantiin, kamu kan laki-laki. Masa ya aku sambil merem tak kelorotin kayak gini, atau aku begini sambil lorot? Ya enggak mungkin nih kamu lah. Nanti kalau udah selesai kamu panggil aku ya. Suhu maaf ya tadi Ay bilang bau pesing sapi sama bau jengkol. Katanya Suhu ngompol. Maaf ya Suhu. Sekarang kita ganti celana dulu ya Suhu. Celana dulu. Gue udah tahu, Dit. Pasti lo kesini punya maksud lain. Bukan kangen sama Saka atau khawatir sama Saka. Ngaku aja. Kan gue udah bilang, gue gak akan ngaduin kelakuan lo itu ke siapa-siapa. Gue juga tahu. Lo pasti nanya kayak gini juga karena ada maunya kan? Ya intinya sih gue gak pengen lo sama Saka bersatu. Jadi biar Ariana sama Saka itu kebalikan. Jadi soal tawaran gue kemarin, anytime lo butuh bantuan, informasi atau apapun tentang Saka dan Ariana, gue bisa bantuin sih.
Oke. Gue sebenarnya lagi butuh cap jempol Saka untuk urusan gue. Jadi soal tawaran gue kemarin, anytime lo butuh bantuan, informasi atau apapun tentang Saka dan Ariana, gue bisa bantuin sih. Oke. Gue sebenarnya lagi butuh cap jempol Saka untuk urusan gue. Buat? Udahlah, Mbak Riri nggak perlu tahu. Pokoknya yang jelas, kalau gue bisa dapetin cap jempol Saka, gue pasti akan tinggalin Saka. Dengan begitu Saka akan masih bertahan sama Ariana dan Galvin nggak akan berpindah ke lain hati kan? Yaudah, kasih gue suratnya sekarang. Gue bantuin. Good. Udah diganti. Ini, tuh, taruh mana nih? Belakang. Iyalah. Cucu. Semoga dengan kejadian ini Mas Saka paham siapa yang peduli sama Mas Saka dan siapa yang enggak. Coba tuh Mbak Dita, dia baru datang, udah gitu kayaknya udah mau pulang. Padahal kan udah dari kemarin Mas Saka di sini. Tapi coba Non Arin, setiap hari bolak-balik ke rumah sakit nemenin Mas Saka, jagain Bibi aja sampai kasihan loh. Nggak tidur, bubuknya di kursi. Namanya di rumah sakit kan nggak bisa bubuk di kasur. Ya Mas ya. Bias. Maafin kaget. Maaf banget, kayaknya Dita butuh teh hangat deh. Ya ampun. Tadi udah Bibi bikin, cuma lupa dianterin. Iya ya, nggak apa-apa. Bentar ya. Iya. Hei Sak. Sak, aku bantu suapin ya. Aku jadi ngerasa gak tenang ninggalin Dita di rumah. Khawatirnya malah bikin kacau dan takut Mas Saka kenapa-napa. Udah deh, puter balik aja deh. Nanti berangkat ngantor habis Dita pulang aja. Permisi Saka ya. Pelan-pelan. Sejujurnya Sak, aku tuh benci banget laki-laki kayak kamu. Apalagi kamu yang benar-benar mengkhianati Ariana. Perempuan yang benar-benar tulus sayang sama kamu. Tapi aku pengen kamu tuh tetap mempertahankan pernikahan kamu sama Ariana.
Karena di dunia ini ya, kita punya pasangan yang harus dijaga. Harus dijaga perasaannya, harus dijaga keberadaannya. Aku mau banget mempertahankan Ariana, tapi kesalahanku udah terlalu besar untuk dimaafkan. Minum ya. Minum sedikit ya, Sak ya. Pelan-pelan, Sak. Pelan-pelan. Maaf. Kalau gue bisa dapetin cap jempol Saka, gue pasti akan tinggalin Saka. Dengan begitu Saka akan masih bertahan sama Ariana dan Galvin gak akan berpindah ke lain hati kan? Kesempatan emas nih. Diminum dulu teh hangatnya biar nggak mual. Kalau udah enakan, cepat pulang ya. Emangnya Bias pernah hamil? Ya ini menurut pengalaman orang-orang yang pernah hamil muda itu loh. Oh gitu. Udah enakan? Udah pulang sana. Iya tenang aja, saya pasti bakalan pulang tapi saya mau nungguin Riri dulu. Oh, ya udah aku panggilin biar cepet beres. Tunggu. Bias, kalau orang hamil tuh emang gitu ya, jadi sering cepet capek gitu ya? Ya mungkin. Terus kalau ada terapi khusus gitu nggak sih buat mengurangi mual-mual, pusing gitu? Tanya bang. Loh, Nonarin udah pulang? Nan kau udah pulang? Iya, ini kenapa kamu masih di sini sih? Emang kamu belum baikan juga sampai sekarang? Iya ini udah enakan kok, cuman ini lagi ngumpulin tenaga aja buat biar cepet pulih. Lagian kamu kan juga nggak bakalan paham ya gimana rasanya hamil muda. Saya pesenin taksi ya. Itu suara kamu udah kayaknya baik-baik aja kok. Aduh, Mbak Riri mana sih? Aku belum dapat surat dari Mbak Riri nih. Dah.
Rin, nggak usah. Biar Dita aku yang pesenin taksi. Sekalian aku juga mau keluar kok. Nggak apa-apa, aku udah banyak banget repotin Mbak Riri. Aduh, apa sih? Nggak ngerepotin. Ya kan? Mending sekarang kamu masuk ke dalam bantuin Mas Saka. Ya udah, oke. Iya non, tadi perawatnya telepon, katanya datangnya terlambat. Jadi tadi yang gantiin celana sama bajunya Mas Saka Pedro. Oh gitu? Yaudah, coba saya cek keadaannya Saka dulu deh. Mbak Riri, aku titip Dita lagi ya. Maaf ya Mbak ya. Ini saya ke dalam duluan, non. Permisi. Ingat ya, lo harus tepatin janji lo. Pergi dari kehidupan Saka selama-lamanya biar Aryana bisa balikan sama Saka, kasih kesempatan Saka kedua, dan rumah tangganya bisa rujuk. Udahlah, Mbak Riri. Tenang aja kalau soal itu. Sesama bumil itu harus saling membantu. Thank you ya. You're welcome. Mudah-mudahan Dita benar-benar tepatin janjinya. Karena kelihatannya kondisi kamu udah cukup stabil. Aku tinggal ke kantor, nggak apa-apa ya? Iya udah. Kamu memang istri hebat, Rin. Kamu bisa ngerawat, kamu bisa jadi dokter, kamu bisa jadi sahabat, kamu bisa jadi konsultan, kamu bisa jadi psikolog. Di hidup aku beruntung pernah milikin hati kamu. Ya, halo Mi. Arin, kamu udah di kantor kan, Nak? Ini Mami mau pinjam Pedro sebentar ya, Nak ya, buat nganterin paketnya Papi. Bisa ya? Arin masih di rumah nih. Ya udah, nanti Arin bilangin Pedro ya untuk kesana sekarang. Kamu masih di rumah, Nak? Ini udah agak siang loh, Nak. Iya, ini udah mau berangkat ke kantor kok. Cuman Arin habis ngecek kondisinya Mas Saka tadi. Apa, Rin? Sebentar. Kamu bilang tadi habis ngecek kondisinya Saka. Kan kamu bilang tadi kamu di rumah. Kok barusan kamu bilang kamu habis ngecek kondisi Saka? Maksudnya gimana? Bukannya Saka di rumah sakit? Sekarang itu Mas Saka Arin rawat di rumah. Arin yang minta sama dokternya. Biar lebih gampang mantaunya. Arin nggak ngabarin Mami dulu. Arin minta maaf soal itu. Arin? Ya ampun, Arin anak Mami sayang. Cantik, kebanggaan Mami. Kamu ini apa-apaan sih, Nak? Kamu ngapain? Kok kamu bawa Saka ke rumah kamu? Aduh, Nak, itu ngawur banget, Nak. Ya, kamu kayak nggak tahu aja Saka itu macam laki-laki seperti apa, Nak. Jangan kayak gitu. Dia kan udah jahat sama kamu. Ngapain kamu bawa lagi dia ke rumah? Gak usah, Nak. Balikin dia ke rumah sakit, ya. Balikin. Mi, udah ya. Arin buru-buru soalnya Arin harus ke kantor. Arin pokoknya bilangin sama Pedro segera antar paket dari rumah Mami, oke? Bye, Mi. Rin, tapi balik. Pedro.
Ya, Non? Kamu diminta sama Mami untuk ke rumah. Katanya ada paket yang harus diantar. Segera. Baik, Non. Mari, Non. Makasih, Pedro. Sama-sama, Non. Aku berangkat ya, Mas. Ada apa nih? Papi, aduh ini kacau banget nih. Arin harus diruqyah, Papi. Diruqyah? Iya. Ada apa sama Arin, Mi? Kenapa dia? Arin itu udah dipelet sama Sakapi. Ini udah ngawur, ngaco banget. Masa Arin memutuskan untuk membawa Saka ke rumahnya dan Arin yang merawat secara langsung? Itu kan udah ngawur banget, Papi. Kok Papi malah ketawa sih? Mami kira Papi apaan? Arin kena jin apa gitu? Itu kena jinnya Saka, Papi. Mami, jangan ngomong gitu, saya nggak boleh. Mami harusnya senang. Kalau Papi melihat yang dilakukan Arin ini suatu perbuatan yang baik, sayang. Kan Papi mendidik Arin ini sejak dari Arin balita. Papi banyak memberikan pengertian, penjelasan kepada dia. Kalau perkataannya orang Jawa itu disebut legowo. Maksudnya legowo itu Arin itu memiliki hati yang lapang. Dia tidak sempit, Mami. Terus dia berpikir juga tidak gegabah, tidak pendek gitu. Berpikir panjang. Harusnya senang kamu, sayang. Gak bisa gitu, Papi. Apa yang Arin lakukan itu salah besar, Papi. Kelewatan baik. Nanti yang ada Saka itu makin tambah ngelunjak, Papi. Dan itu udah kejadian. Karena Arin terlalu baik. Sayang, udahlah. Papi minta sekarang ini Mami sabar dulu. Sabarkan aja dulu. Karena kan Mami tahu Saka ini sedang sakit. Dan dia juga tidak memiliki keluarga. Kita kan gak pernah tahu siapa keluarganya. Dia punya keluarga. Itu si Dita, istri mudanya. Harusnya istri mudanya itu yang ngurus Saka, bukannya Arin. Arin udah capek lahir batin. Terus sekarang Arin lagi yang ngurusin. Ya udah. Besok lusa Papi pergi temuin Arin. Papi mau tahu motivasi apa ini yang sedang dilakukan Arin. Papi yakin dia pasti benar. Belum tentu juga benar. Kalau Papi besok ke sana, Mami ikut. Boleh, nggak apa-apa. Tapi Mami janji dulu, sayang. Jangan seperti tadi nanti pas ngomongnya sama Arin. Jangan bilang dia kepelet, diruqyah. Nanti jadi Arin tuh jadi kepikiran, dia jadi stres, ya kan? Biarinlah. Arin pasti tahu apa yang dia tentukan untuk hidup dia, sayang. Serius, kamu nggak sadar kesalahan kamu apa? Iya, saya itu nggak tahu apa-apa. Saya kan bukan peramal. Dan saya juga nggak tahu isi hati wanita. Karena menurut saya itu nggak berbuat kesalahan apa-apa. Tapi tiba-tiba Sally marah gitu aja setelah kita makan siang kemarin. Aduh, Dante. Kenapa sih? Masih bagus kamu tahu perkiraan kejadiannya kapan. Coba kalau nggak, makin clueless kamu. Makanya saya itu cerita ke kamu. Ya kali aja kamu punya clue dan kamu tahu kesalahan saya itu apa. Ayo dong, kasih tau saya. Ya, kalau menurut aku sih, Selin tuh cemburu. Apalagi pas kamu bilang kamu pernah ngejar aku dulu. Itu aja. Sesuatu di masa lalu, dan itu sudah berlalu loh. Dante, emang menurut kamu itu masa lalu. Tapi buat pacar kamu, beda lagi. Itulah perempuan. Rumit kan? Sangat rumit. Hai sayang, kamu tuh memang cewek yang terbaik ya bagi aku. Setelah ini kamu tuh nggak perlu lagi tuh capek-capek untuk ngurusin dia. Dan waktu berdua untuk kita makin panjang dong. Yap, setelah balik nama tuh rumah, kita bebas tuh mau jual rumah sama siapa aja. Setelah itu kita mau pindah kemanapun,
nggak ada halangan juga kan? Ya. Oke sayang, bentar lagi aku ke rumah ya. Bye sayang. Lu kenapa, Cok? Muka lu tegang banget. Lo jangan bohongin gue ya. Katanya lo mau ngecek ngecek nomor itu, mana? Cok, sabar dong, Cok. Lagi proses. Lo gak usah ngeles ya sama gue. Lo jangan bohongin gue ya, Dion ya. Gue udah ngerekam percakapan lo sama Dita. Jadi kalau lo macam-macam sama gue akan kirim bukti itu ke Saka. Lu jangan macam-macam lo, Cok. Ya. Hai Mi. Kok kesini nggak bilang-bilang Mi? Arin, Mami mau protes sama kamu, Arin. Oke, sebentar. Coba duduk dulu, Mami. Tenang. Duduk dulu. Oke, Mami berusaha untuk tenang. Dari perjalanan Mami terus tenang. Sampai ketemu kamu juga, Mami berusaha untuk tenang. Oke ya, Nak? Sekarang kamu dengerin omongan Mami baik-baik. Arin, kamu anak yang cantik, ya. Perempuan yang hebat, luar biasa. Sekarang Mami mau ngomong sama kamu. Rin, buat apa sih kamu masih aja mengurus Saka? Sekarang kamu dengerin omongan Mami baik-baik. Arin, kamu anak yang cantik, ya. Perempuan yang hebat, luar biasa. Sekarang Mami mau ngomong sama kamu. Rin, buat apa sih kamu masih aja mengurus Saka? Gak penting, Nak, gak penting. Kamu itu sudah mengorbankan jiwa dan raga kamu selama ini untuk dia. Laki-laki gak tahu diri itu. Dia bohongin kamu, kamu maafkan. Dia kecewain kamu, kamu maafkan. Dan dia hianatin kamu, lalu kamu mengurus dia. Nah, please, jangan buang waktu kayak begitu, Nak. Jadi orang baik nice, tapi terlalu baik. Jadi sebaiknya biarin aja tuh si Saka itu diurus sama si Dita itu, istri mudanya. Bukan kamu. Justru Arin tuh sebenarnya nggak percaya sih sama Dita untuk ngurusin Saka. Arin? Ya, Arin nggak bisa percaya, Mi. Udah biarin aja. Loh, Biar nggak tau gitu, rasa. soalnya Dita ini nggak pernah nongol di rumah sakit aja, nggak pernah ngejagain Saka. Ya udah biarin aja biar tahu rasa si Saka itu. Loh, nggak bisa gitu dong, Mi. Gimana pun statusnya Arin ini masih istri sahnya Mas Saka. Jadi Arin nggak bisa nelantarin Saka gitu aja tuh nggak bisa. Dan Arin cuma sekedar bantu doang kok, nggak lebih. Arin bahkan ngomong, Arin tekenin sama Mas Saka, Arin bilang Arin cuma melakukan ini untuk membantu. Jadi jangan berharap lebih dari Arin. Udah gitu aja. Oh my goodness, Arin, anak Mami. Hati kamu ini terbuat dari apa sih, Nak? Kok kamu bisa jadi orang baiknya kebangetan banget, Nak? Laki-laki itu udah jahatnya keterlaluan, Nak, sama kamu. Tapi kamu masih membalasnya dengan kebaikan kamu. Nak, dengerin omongan Mami, Nak. Jadi orang baik itu nice, tapi terlalu baik, no, Nak. Yang ada kebaikan kamu dimanfaatin habis-habisan sama dia, Nak. Udahlah, Nak. Gak usah baik-baik sama dia. Ya. Sebenarnya sih karena seorang ibu yang baik, jadi anaknya baik juga sih. Karena Mami baik banget, jadi Arin baik nih. Kamu gak boleh ngomong kayak gitu, Nak. Please dengerin omongan Mami. Mami gak mau ya kebaikan kamu dimanfaatkan habis-habisan sama Saka. Jangan, Nak. Jadilah orang baik yang cerdas, Nak. Ya, gue telepon ya orang.
Halo bro, gue mau minta nomor misterius yang lo selidiki itu dong. Oke. Segera lo kirim sekarang ke gue ya, oke? Ya, thank you. Dah, kata orangnya hari ini bakalan dikirim nih nomornya. Awas lo kalau bohong sama gue. Coki, ngapain sih gue bohong sama lo? Nih, lo telepon deh. Enggak. Gue gak perlu. Gue tinggal nunggu info dari lo. Kalau lo sampai gak ada kabar, gue akan datangin lo. Paham? Oh ya, by the way, thank you banget lo ya. Kamu udah kasih pencerahan buat saya. Apaan sih pencerahan? Loh, itu Dante kan? Udah deh, gak usah khawatir. Yang terpenting sekarang kamu nyiapin kado buat Selin. Terus kamu minta maaf sama dia. Pacar kamu itu harus kamu treat like a princess. Jaga baik-baik. Oke. Selin tadi pagi datang sendiri. Jangan-jangan... bentar. Itu perasaan dokter yang rawat Pasaka, bukan sih? Apa dia yang namanya Dokter Dinda itu ya? Kita lihat nanti reaksi si ular kayak gimana. Honestly, I'm very happy karena kamu ada di sini. Jadi saya bisa cerita ke kamu. Tapi yang jadi PR sekarang saya ini, saya harus cari cara yang ampuh nih untuk minta maaf ke Selin. Karena Selin orangnya keras banget. Kamu tahu lah. Oke. Oh, yaudah. Kalau gitu aku pamit dulu ya. Aku harus terapi Saka. Oke. Bye. Bye. See you. See you. Mau ngapain lo kesini? Bukan gue yang beli perhiasan dari kalian. Yang beli perhiasan dari kalian itu namanya Dion. Bukan gue. Gak usah banyak bacot. Yang gue tahu, lu ya lu. Ya nggak bisa gitu dong. Orang gue nggak beli, gue nggak mau bayar. Kenapa lo? Stop. Lu apaan sih? Stop. Pergi nggak lo dari sini? Kedatangan lo yang bikin rusuh itu cuma ganggu customer gue, tahu? Gue gak akan pergi sebelum dapetin duit gue. Kalau lo nggak mau pergi, gue laporin polisi. Gue gak takut. Karena kalau sampai uang gue gak kembali, gue akan balik laporin ke polisi. Lu gak apa? Sebel banget gue sama Dante tuh. Masa iya bisa-bisa dia nggak tahu begitu kesalahan dia apa? Dasar cowok nggak peka. Si Sila dapat foto ini dari mana ya? Dante, kamu tuh bener-bener ya. Udah tahu aku lagi marah, bukan ngejelasin berusaha atau apa malah ketemu sama Dinda.
Gue tuh nggak takut sama mereka. Orang gue nggak ada salah. Tom, tapi kalau seandainya mereka benar-benar bawa lo ke kantor polisi gimana? Iya Tom, terus nanti kalau misalnya mereka nggak puas gimana? Nanti kamu yang bahaya loh, kalau kamu kenapa-napa gimana coba? Yun, aku anak Medan Yun. Aku nggak takut. Cuma nanti aku coba ngomong lagi sama Galvin sama Mbak Riri. Kali aja mereka bisa bantu. Galvin sama Riri? Kok minta tolong sama mereka? Iya, Galvin bilang dia mau bantuin gue gitu katanya. Ya udah bener sih kayak gitu aja. Pokoknya kamu jangan nyepelin masalah ini ya Tom. Nanti tambah gede masalahnya. Cok, bentar. Tumben lo mau ngajakin nomor apaan? Gue mau minta maaf dulu nih sama lo soal kejadian kemarin. Gara-gara nyokap gue lo jadi kena getahnya gitu. Maaf ya. Ya, gak apa-apa sih. Emang gini lah nasib orang seperti gue nih. Lebay lo. Yaudah Cok, gue mau jelasin soal kerjaan baru nih sama lo. Wah, asik nih. Kerjaan apa? Jadi, bentar. Main pergi dia. Cok, gue belum selesai jelasin. Tommy. Ya, Tom, ada apa? Silakan masuk, Dok. Makasih ya, Bi. Saya bikin minum sebentar. Hai. Gimana keadaan kamu hari ini? Jangan bosan-bosan ya ketemu aku terus untuk terapi. Oh iya, aku itu beberapa kali sering ngobrol sama Ariana. Dia tuh cantik, baik banget, mandiri, cerdas. Obrolannya juga nyambung sama aku. Kita cocok deh. Oke. Progres kamu semakin membaik, walaupun belum terlalu signifikan. Tapi aku yakin dikit lagi pasti kamu sembuh total. Jadi, kalau misalkan kamu cepat sembuh kan aku nggak ngobrol sendiri terus. Loh, Ibu ada di sini? Ya bias. Saya mau ngeliat itu tuh laki-laki yang nggak tahu diri yang jahatnya minta ampun sama anak saya. Iya, dia sedang terapi di kamar, Bu. Saya kira dokternya tuh cowok ya, Bi. Nggak taunya cewek. Mana masih muda lagi. Iya, Bu. Ini ya saya dengar dari Non Arin katanya itu dokter bagus loh, Bu. Dokter Dinda itu. Dokter terbaik. Ada apa nih? Datang ke kantor gue tanpa konfirmasi dulu ke gue kalau lo mau kesini. Alah, lo jujur sama gue, Selin. Lu kan yang ngirim chat misterius tuh ke Ariana waktu itu. Ngaku nggak? Kok Coki bisa tahu sih? Maksud lo apa sih? Ngirim chat kayak gitu ke Ariana? Hah? Lo ngomong apa sih? Gue gak ngerti. Gak gini ya Coki.
Kalaupun emang yang ngirim itu gue, kenapa lo yang repot? Oh, udah jadi kacungnya Ariana ya? Sama kayak Sisil? Udah deh, lo gak usah ngeles sama gue Selin ya. Gue udah ngecek nomor itu, dan nomor itu atas nama lo. Dan gara-gara lo, Ariana jadi nuduh gue. Dan gue gak terima, Selin. Cok, gini. Kalaupun nomor itu diregis pakai data gue, itu nggak menjamin kalau gue yang ngelakuin. Cok, banyak orang yang licik kayak lo. Bisa nyuri data orang. Bebas. Gue tahu tuh lo, Selin. Ngaku gak lo? Ada apa ini? Ya udah kalau gitu, aku pamit ya. Halo Tante. Perkenalkan saya Dinda, saya dokter syaraf yang nanganin Saka selama Saka sakit. Oke. Saya sekalian izin untuk pamit pulang ya. Ya, permisi. Pamit ya Saka. Bagaimana rasanya, Saka? Malu? Nyesel? Atau masa bodoh? Saat kamu gak bisa berbuat apa-apa. Jalan gak bisa, duduk gak bisa, bicara gak bisa. Tapi anak saya, Arin, masih aja mau ngurus kamu. Masih aja dia mengizinkan kamu untuk ada di rumah. Ini karma ya, Saka? Sepertinya saya pernah bilang waktu itu sama kamu. Kamu akan mendapatkan karma. Ini karma kamu. Tuhan udah membuat kamu lumpuh, gak bisa berbuat apa-apa. Karena apa? Supaya kamu itu gak terus-terusan ngebohongin anak saya, ngecewain anak saya, nyakitin anak saya. Kenapa Anda bicara seperti itu ke Selin? Gue gak ada urusan sama lo ya. Jelas ini menjadi urusan saya. Karena Selin pacar saya. Ini urusan gue sama Selin. Lo diam. Lagi juga gue gak ngerti sih. Masalah apa sih yang lo maksud? Gue gak tau apa-apa lo, Coki. Lo gak usah pura-pura bego, Sa. Gue udah hafal lo semuanya. Lebih baik Anda pergi dari sini. Jangan cari masalah. Oke, fine. Gue akan pergi dari sini.
Itu tandanya lo udah mulai ngajak perang gue, Sel. Lo tahu kan gue kayak apa? Hai Bu. Ini kalau mukanya kayak gini nih pasti pengen gosip. Enggak, ngegosip. Orang Sisil ngelihat pakai mata Sisil sendiri. Apa? Jadi tadi Sisil itu nggak sengaja ngelihat Dante sama dokter yang nanganin Pasaka juga. Siapa tuh namanya? Ibu tahu nggak sih? Sebentar, ini maksud kamu nih dokter Dinda bukan sih? Nah itu dia. Dia kayaknya sama Pak Dante tuh deket ya Bu ya? Kayak pas ngobrol tuh nyambung banget kayaknya gitu loh. Seru banget. Apa jangan-jangan mereka berdua punya hubungan ya? Setahu saya sih kayaknya nggak mungkin sih. Soalnya Dinda itu udah punya suami. Oh gitu. Ini kamu jangan sampai nyebarin gosip yang enggak loh. Nanti kamu kena masalah, Sil. Enggak kok Bu, enggak bakal nyebarin ke siapa-siapa. Paling cuman ke Silent aja buat manas-manasin dia. Sil, kamu tuh kayaknya hidup kalau tanpa drama tuh hambar ya bagi kamu ya. Kalau soal Selin sih enggak. Sebenarnya kamu ada masalah apa sih sama Coki? Kenapa dia bisa sampai marah besar kayak gitu? Ini Dita sama suami pura-puranya mau kemana? Kayaknya ini seru deh. Kalau kasih tahu ke Saka, masalah akan semakin rumit. Ya, biar bumbu-bumbu pernikahannya Ariana sama Saka itu semakin sulit. Kayak lebih baik aku kirimnya nanti malam aja deh. Siapa tahu momennya pas. Halo Besti, tumbennya telepon gue? Ini loh Sel, gue mau ngasih tahu lo kalau Saka kecelakaan, parah banget. Nah sekarang dia di rumah sakit. Gue mau nemenin Ariana nih jaga di rumah sakit. Jadi gue kirim alamatnya ke lo ya, kalau misalnya nanti lo mau datang. Saka kecelakaan. Ini gara-gara gue kirim pesan ke dia ya? Enggak. Kecelakaan Saka itu nggak ada hubungannya sama lo. Semuanya bukan karena lo. Nah, tenang Sel, tenang. Selin. Saya nggak mau ngomong sama kamu. Keluar. Kau masih marah sama saya? Saya bisa jelasin semuanya kok. Keluar. Gak ada yang perlu dijelasin. Udah sering ketemu sama Dinda kan? Buat apa ngejelasin ke saya? Saya cuma minta sekarang kamu keluar. Saya itu hanya teman sama Dinda. Dan Dinda itu emang teman baik saya. Udah.
Keluar. Saya nggak butuh penjelasan apapun. Sudah sangat jelas. Keluar. Oke. Oke, aku bakal dengerin apapun yang mau kamu omongin. Tapi setelah itu kita beresin soal perceraian kita. Jadi tadi tuh gue ke kantornya Selin. Gue udah maksa dia buat dia ngaku kalau dia yang ngechat misterius tuh ke Ariana. Tapi dia malah nggak ngaku lagi. Kamu kenapa sih mesti ngomongin hal-hal yang bikin kamu cemburu? Kenapa? Kan kamu yang mulai sendiri. Sal, kita harus bicara. Dengerin saya dulu, Sal. Apa? Apa lagi? Semuanya udah jelas. Itu sertifikat rumah yang sudah dialihkan atas nama kamu loh. Harta apa lagi yang belum kita ambil dari Saka? Gue udah cerita nih sama lo, ini cerita soal Tommy tapi ada kaitannya sama Dita. Cuman gak enak deh kayaknya gue ngomong di telepon, nanti ngomong langsung aja ya. Kalau aja seandainya kita berdua sama-sama sendiri saat ini, apa masih bisa kita bersatu kayak dulu?